Perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bukan lagi sekedar konflik militer. Ini adalah perang yang menyentuh urat nadi ekonomi global. Setelah serangan besar ke Iran pada akhir Februari 2026, Teheran mengambil langkah ekstrim, yaitu menutup Selat Hormuz. Sebuah keputusan yang bukan hanya balasan militer, tapi ancaman langsung ke seluruh dunia. Selat Hormuz mungkin terlihat kecil di peta, tetapi perannya sangat besar. Sekitar 20% minyak dunia lewat sini setiap harinya. Lebih dari 3.000 kapal per bulan melintas. Jalur utama ekspor energi dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Artinya, kalau Selat Hormuz berhenti, dunia kehabisan suplai energi. Penutupan selat ini bukan sekedar gangguan logistik. Ini adalah efek domino ekonomi global. Harga minyak meledak bisa tembus $100 hingga $150 per barelnya. Inflasi global naik, semua harga jadi mahal, mulai dari makanan, transportasi, hingga listrik. Biaya produksi juga naik, perusahaan tertekan, harga barang naik, daya beli menurun. Dalam bahasa sederhana, dunia bisa masuk ke krisis hanya karena satu jalur laut ditutup. Fakta di atas sudah jelas berdampak langsung ke masyarakat. Contohnya krisis energi yang mulai kelihatan di mana-mana. Di India misalnya, warga berbondong-bondong menyerbu SPBU untuk memborong BBM seiring kekhawatiran langkanya bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah itu. Antrian panjang dilaporkan terjadi di pom bensin di kota-kota besar seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, dan Telangana. India memang sangat bergantung pada pasokan minyak yang dikirim melalui Selat Hormuz. Sementara di negara tetangga terdekat kita, pemerintah Malaysia mencatat lonjakan drastis besarnya subsidi BBM yang membengkak 4 kali lipat lebih dalam waktu kurang dari sepekan akibat kenaikan harga minyak global. Meski merupakan negara produsen minyak, Malaysia tetap bergantung pada impor, dengan hampir setengah pasokan berasal dari Selat Hormuz. Kenaikan subsidi juga diperparah karena minyak impor harus melalui proses pemurnian, distribusi, hingga asuransi sebelum sampai ke konsumen. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut subsidi bulanan untuk BBM jenis RON 95 dan diesel melonjak dari 700 juta ringgit Malaysia menjadi 3,2 miliar ringgit Malaysia. Beberapa negara di dunia menaikkan harga bahan bakar minyak dalam hampir 1 bulan terakhir, buntut dari konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Berdasarkan data Global Petrol Price, kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi juga meluas secara global. Adapun lonjakan harga tercatat paling tajam di negara-negara Asia dan negara berkembang karena bergantung dengan impor energi. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang paling rentan. Hal ini karena Jepang mengimpor sekitar 95% kebutuhan minyak dari kawasan Teluk, sedangkan Korea Selatan mengimpor sekitar 70%. Sebagai upaya menjaga stabilitas energi, Jepang meminta fasilitas cadangan minyak bersiap untuk pelepasan stok strategis. Sementara Korea Selatan menetapkan batas harga maksimum bensin dan solar untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Kemudian, di negara-negara Asia Selatan, tekanan pasokan energi dianggap lebih berat, yakni Pakistan dan Bangladesh menghadapi keterbatasan fiskal serta cadangan energi yang lebih tipis. Kantor pemerintahan Pakistan kini hanya beroperasi 4 hari dalam sepekan. Sekolah ditutup, dan kebijakan bekerja dari rumah 50% diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Bangladesh meminta seluruh universitas negeri dan swasta tutup untuk menghemat energi. Indonesia sendiri masuk dalam daftar negara yang mengalami kenaikan harga BBM. Harga bensin oktan 95 atau Pertamax naik 4,24% dari 11.800 pada Februari menjadi 12.300 per liter di bulan ini. Selain Indonesia, negara di kawasan Asia seperti Pakistan, Maladewa, Australia, Singapura, China, Myanmar, Afghanistan, serta Sri Lanka juga mengalami kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM juga terjadi di berbagai kawasan mulai dari Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa, Afrika, bahkan hingga Oseania.
Di Amerika Serikat juga terjadi kenaikan harga BBM. Harga bensin reguler tercatat naik sekitar 20% dari rata-rata 2,94 US dollar per galon pada Februari menjadi 3,58 US dollar per galon. Bahkan di Los Angeles mencapai 8 dolar lebih per galonnya. Kenaikan harga BBM yang paling parah ada di negara Vietnam. Harga solar Vietnam naik lebih dari 2 kali lipat, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Vietnam. Harga solar di sana melonjak sekitar 105% sejak 26 Februari lalu. Adapun pemerintah menaikkan harga menjadi 39.660 dong atau setara Rp25.467 per liternya. Selain itu, harga bensin oktan 95 juga melonjak hampir 68% dalam periode yang sama. Dari semula 20.150 dong menjadi 33.840 dong. Vietnam meminta bantuan bahan bakar dari beberapa negara, termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang. Pemerintah Vietnam juga menandatangani kesepakatan dengan Rusia mengenai produksi minyak dan gas kedua negara pada hari Senin lalu. Lalu bagaimana kondisi BBM di Indonesia? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM serta tidak membeli BBM secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM nasional dalam kondisi aman karena produksi dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar stok operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pada pertengahan Maret lalu, Bahlil menjelaskan bahwa kapasitas tampung tangki timbun di dalam negeri memang terbatas dengan kapasitas 25 hari. Tetapi ia menjelaskan bahwa angka stok BBM yang setara dengan 25 hari bukan berarti persediaan tersebut akan habis dalam waktu 25 hari. Angka itu hanya menggambarkan kapasitas stok yang tersimpan di tangki penyimpanan pada suatu waktu. Menurut Bahlil, stok BBM bersifat dinamis karena setiap hari ada BBM yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara pada saat yang sama, pasokan baru juga terus masuk, baik dari produksi kilang dalam negeri maupun dari impor. Bahlil menambahkan bahwa pasokan BBM tidak hanya bergantung pada satu sumber. Selain dipasok dari produksi kilang dalam negeri, ketersediaan BBM juga diperkuat melalui impor dari berbagai negara, tidak hanya bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Pasokan tersebut juga diambil dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga situasinya aman dan tidak terkait langsung dengan kondisi di Selat Hormuz. Sebagai langkah jangka panjang, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah akan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Rencana itu mencakup pembangunan infrastruktur penyimpanan baru yang mampu menampung stok BBM setidaknya untuk 3 bulan sesuai standar nasional. Pada akhirnya, situasi ini memang perlu diwaspadai, tapi bukan untuk ditakuti berlebihan. Kenaikan harga energi adalah dampak global yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tapi yang bisa dikendalikan adalah cara kita untuk meresponnya. Panic buying justru bisa memperburuk keadaan. Karena ketika semua orang membeli berlebihan, pasokan yang sebenarnya cukup bisa terasa langka. Pemerintah sendiri memastikan distribusi BBM tetap berjalan dan pasokan masih dalam kondisi aman. Artinya tidak ada alasan untuk membeli di luar kebutuhan. Yang justru penting saat ini adalah mulai lebih bijak dalam penggunaan energi. Gunakan BBM seperlunya, kurangi perjalanan yang tidak penting, dan mulai cari alternatif yang lebih efisien. Karena dalam situasi seperti ini, stabilitas bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga bergantung pada perilaku kita bersama. Tetap tenang, tetap rasional, dan jangan ikut terbawa kepanikan.